begitu di sini kan? Seakan-akan yang berhak untuk dihargai dan dihormati hanya orang yang pakai seragam. Iya abah. Iya abah. Balatungnya. Akhirnya apa? Karena orang yang berseragam sering dipuji, maka muncul makan puji. Makan hati lo. Makan apa? Makan hati lo. Makan bu. Akhirnya karena makan puji semestinya bajalan biasa, so rasa-rasa dia bajalan kalau pakai seragam seperti tidak berinjang aspal pun. Ada yang begitu di sini? Masa Allah uti. Tidak ada. Mau ditambah yang lain. Kalau cuma seragam yang mau bikin nenge plus nenge, kita olah boleh berdiri. Karena kira cuma nenge bisa pakai korpri. Kita olah boleh apa? Kita berdiri di toko, kita milih 10, mana tahu tantar di mana, tantar di sawah. Awas kita apa? Iya kan? Berapa banyak orang yang dahulunya belum pakai apa-apa, belum punya status, rendah dia dengan orang jauh. Ya, halo oma, jauh wati ya. Mau diomeli om wati ya. Belum pakai pak, belum punya status pak. Di saat dia punya status, di oma balas, halo pak, apa dia balas apa so? Ada yang begitu di sini? Tidak ada, tidak ada. Apakah kebahagiaan itu bisa diukur karena materi zahiriyah? Tidak, Pak. Biar nanti tidak pakai seragam orang, tapi nyaman hidup. Iya kan? Tidak pakai seragam, tapi nyaman hidup daripada pakai seragam bermasalah dengan bang. Tidak ada yang begitu di sini? Ada. Iya kan? Kita orang tidak pakai seragam, Pak. Naik sepeda sendiri. Daripada pakai seragam, naik motor orang punya. Iya kan? Kalau tanggal baru pada motor, DP model bagian mana DP klakson pip. Tapi kalau tanggal tua bukan pip, apa? Kredit. Kredit. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Kita tawa kan panas kalau kan terlalu jam. Ya. Hilang mahal. So 1 jam saya buat ceramah ini, Pak. So boleh? Lagi berapa menit? Lagi. Gagal sekali Pak bilang lagi, tiba ada dulu saya berdiri apa? Sakit titis Pak. Ciri khas itu apa? Ciri khas itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sesuatu yang bersifat zahiriyah yakinkan dalam diri bahwa tidak selamanya kita orang membanggakan. Iya kan? Kapan itu orang merasa hebat? Karena masih aktif. Ya, merasa ando dan menge kapan? Waktu masih kalau sepensiun masih barani begitu. Kalau masih aktif pakai belek pak dia kalau berjalan anak, kantong-kantong belek di sini, banyak sekali DP belek pun. Berarti yang berjalan ada yang begitu di sini. Coba saya mau tanya. Barangnya tidak ada orang mau pakai itu baju kalau orang so pensiun. Tidak. Dia suruh pakai dulu, pada orang so pensiun. Dia suruh pakai dulu. Kita suka sekali nggak mau lihat utuhnya anak so pensiun yang ada pakai itu dia. Haram, awas kita haram. Haram. Makanya yakinkan bahwa apapun yang kita orang miliki saat ini hanya bersifat titipan. Apa? Kalau cuma ada titip, pantas tidak kita orang sombong? Tidak pantas kan? Kenapa cuma ada ya. Ini Pak, kalau ada titip akan kuningan,
DP bagi pas so begini Soalnya ada pakai apa dia di sini? Begini Ada begitu di sini. Banyak. So itu dia pabilik kasar. Cuma jaga mau iya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam diri ini bahwa tidak semuanya yang kita orang lihat itu bisa kita orang milih. Kadang-kadang sesuatu yang kita orang rasa kita orang punya itu tidak akan jadi hak miliknya orang. Makanya kenapa harus diyakinkan bahwa apapun itu miliknya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dihukum oleh Allah dengan dua keadaan. Bilang abah dia abah. Manusia itu kebanyakan yang paling berat tapi tidak terasa, ringan dia tapi berat sebenarnya. Ujian dan hukuman Allah itu dua hal. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dengan yang seperti ini. Yang pertama apa? Ada orang yang dihukum oleh Allah dengan tampilan-tampilan ibadah, tapi nikmat ibadah Allah cabut dari itu orang. Rajin dia sambayang, cuman tidak terasa DP efek dari sambayang. Ibadahnya mantap. Makanya kenapa dahulu para sahabat itu Bapak Ibu sekalian, ketika mereka membaca Quran, maka ketika masuk pada ayat-ayat tertentu, mereka itu menangisnya luar biasa. Tapi ada satu ayat di satu surat yang dimana ketika mereka baca luar biasa menangisnya sampai memuncak. Masuk ketika mereka membaca surat Hud. Surat apa? Surat apa? Ayat ke-15 dan ayat ke-16-nya. Ketika mereka membaca ayat ini mereka menangis. Kenapa? Padahal mereka itu rajin ibadah. Sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, infak sedekahnya Masya Allah luar biasa Kak. Tapi ketika mereka membaca ayat ini, mereka itu menangisnya luar biasa. Kenapa? Ayat ini menyindir kepada orang-orang yang rajin ibadah, tapi ibadahnya bukan niat Allah, tapi niatnya keduniaan. Maka cita rasa ibadahnya bukan cita rasa akhirat, cita rasa dunia. Berapa banyak orang yang tadinya tidak jaga sembahyang tahajud, ya kan? Tapi tiba-tiba dia rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena besok pagi dia mau ikut ujian P3K. Ada yang begitu di sini? Ada, punya keinginan. Sebenarnya dia ini bunggili uti. Kau tidak tahu dia pas sekarang sopan baik. Saya tidak mau bilang itu dia boleh kok. Sebenarnya orang ini bunggili piit. Bos sekarang uti biar kita orang tidak mau minta akan dia sudah kasih akan uti. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Cukup mau senyum saja mau panggil Pak Haji. Ini langsung yang biu-biu dia kasih kanan. Biu-biu poli. Tidak ada yang begitu di sini kan? Banyak. Kagak ada pembakasan, tapi niatnya bukan niat akhirat, niatnya niat dunia. Ya, makanya Allah bilang dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Nanti tolong dicatat, supaya ada yang mau pulang di rumah mau bawa. Ya, dicatat surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Apa yang Allah bilang? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa yang Allah bilang? Siapa yang ibadah, niat ibadahnya hanya ingin mendapatkan keduniaan, maka Allah bilang, saya mau kasih pangoni, tidak kita kasih kurang. Kalau kamu niat tahajudnya hanya ingin lulus P3K, maka Tuhan bilang kita kasih lulusnya. Tidak ada satupun yang kita kasih kurang. Bentuk ibadahmu kalau hanya kau tukar untuk keduniaan, mau kasih, tidak ada satupun yang mau kasih kurang. Tidak ada, semua rasa berhasil luar biasa. Tapi apa yang masalahnya? Ketika mereka di akhirat, nah itu disebutkan dalam ayat ke-16-nya. Yang mereka para sahabat itu menangisnya di ayat ke-16-nya. Kenapa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ketika mereka datang di hari kiamat nanti, merasa bangga dengan ibadah yang dia buat, banyak sekali ibadah yang dia lakukan,
Tapi di saat dia minta pada Allah dengan ganjaran pahalanya, Allah bilang tidak ada. Ya Rabbi, saya sudah capek sholat, saya sudah sampai puasa, saya sudah haji, saya sudah macam-macam ya Rabb. Mana pahala puasa saya? Tuhan bilang tidak ada. Bukankah niat pahala, niat ibadah yang kamu lakukan adalah niatnya untuk mendapatkan keduniaan? Dan keduniaan itu saya sokase. Tidak ada satupun yang saya kurang sama sekali sama kamu. Cuman itu yang Anda mintakan, silakan. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, ketika kita orang mau niat apapun dalam bentuk ibadah, ujung-ujungnya diniat apa? Lillahi Rabbil. Diniat apa? Misalnya sholat subuh, bagaimana niatnya? Allahumma barik lana. Bodo amakan itu, Ustaz. Niat sholat subuh. Ini bagaimana? Bagaimana? Ini saya mau absen dulu. Mana yang ada sholat subuh? Jujur. Niat sholat subuh berapa? Sholat subuh 3 rakaat. 2. 2 rakaat. Niatnya nawa apa? Usolli fardan. Terus 4 rakaat. 2. Terus ujung-ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Bilang apa? Memang secara lisan kau berniat dalam beribadah lillahi ta'ala atau lillahi rabbil alamin. Tetapi secara batiniahnya kau punya hati tidak betul lillahi rabbil alamin. Yang lebih parahnya apa? Allah sebutkan orang yang ahli ibadah begini, orang yang rajin ibadah seperti ini, ketika di akhirat nanti minta ganjaran pahalanya tidak dianggap oleh Allah, bahkan tidak dihitung oleh Allah. Nanti lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Sudah 3 surat saya sebut dan saya mau evaluasi sebentar. Surat Al-Furqan ayat 20. Apa yang Allah bilang? Dia merasa bangga dengan ibadah, Pak. Apa yang dia bilang? Minta pada Allah, ya Rabb, di mana pahala puasa, haji, zakat dan lain sebagainya yang saya lakukan ya Rabb. Apa yang Allah jawab? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Berapa banyak orang yang ibadahnya luar biasa datang sama Allah, ya Rabb, di mana pahala saya yang dulu? Apa yang Tuhan bilang? Faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan ibadah yang kamu lakukan seperti debu yang berterbangan. Rugi di atas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa indikatornya. Salah satunya adalah semestinya ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, ibadah semakin bagus ibadahnya itu nampak bukan di sujudnya tapi nampak dengan masyarakat. Karena berapa banyak orang mampu bertakbir di atas sajadah tapi takabur di luar sajadah. Ada yang lagi di sini? Ada orang di terang betaman, sebelum dia naik haji, kan dia sekarang mau panggil nama kan? Ruslan, biasa kan sebelum naik haji, mau ke taman akrab Pak. Kita orang sudah lupa dia ini baru pulang haji. Baru kita orang langsung panggil nama Ruslan, dia sudah tidak menjaga. Kalau mau panggil ke sana dia jaga Milo. Dia jaga Milo Uti. Nanti mau panggil di Pak Haji baru, padahal bukan dia yang terangkan langsung Pak, cuma Pak Haji. Cok. Ada yang begitu di sini? Tidak ada mah. Kalau tidak ada ini, untuk kesana mati. Jangan tidak ada. Dia tunjuk dengan tunggil A. Tunggil poli ya. Ada yang begitu di sini? Tidak ada apa? Salahnya, Pak. Itu juga. Ya, luar biasa ibadahnya luar. Ibadah yang dilakukan semestinya itu terasa dengan masyarakatnya. Semakin bagus sujudnya, semakin bagus dia dengan orang. Saya cuma mengingatkan bagi orang semuanya, mau rajin bagaimana sambayang ibu dengan lipa, kalau jahat dengan orang tidak ada guna Pak. Makanya Nabi sindir, apa Nabi sindir? La yadkhulul jannata qati'a rahimin.
semua orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, ujung-ujungnya ingin suka masuk surga. Bilang apa? Apa dia bilang? Anak suka masuk surga, rajin sembahyang? Dek. Apa? Rajin ibadah, kalau silaturahimnya tidak bagus dengan orang, jangan bermimpi masuk surga. Ada tipe haji, wow jahat dia dengan orang mungkin. Ada yang begitu di sini? Ukuran kita orang itu bagus di mana? Jangan tanya Pak orang jauh, jangan. Orang itu bagus atau tidak ukurannya sama orang dekatnya torang. Yang di samping rumah Pak orang siapa? 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 Bukan, Dirman. Pak Saudara. Siapa yang di samping rumah Pak orang? Bukan, Tetangga. Debo sama abang. Debo sama abang. Makanya apa yang terjadi, Pak? Ada orang, mudah-mudahan tidak ada yang begitu di sini, Abang. Di sini abah. Apa? Pas sambung dengan abah. Belum bilang ada bukti. Ada orang, dia Pak, baik sekali dengan orang jauh. Tapi jahat sekali dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Tidak ada abah. Ringan tangan dengan orang jauh, kuat dia bantu orang-orang jauh abah. Tapi bunggili pita dengan orang di sebelah rumah Uti. Ada yang begitu di sini? Ada yang senyumnya gagah dengan orang jauh, tapi huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Ada yang begitu di sini? Tinggal huto omah indah-indah cantik. Ambalah yang mbak cantik, tambah huto-huto. Apalagi yang pas-pas. Ustaz, Karena gitu kan. Itulah salahnya. Katawa Makanya apa yang terjadi? Ketika ada orang jauh datang, orang jauh dari kota datang kemari di komplek Patorang, dia tanya ke ibu itu, mohon maaf ibu kenal tipe ibu haji atau Pak Haji ini? Dia tanya, kiapa so? Dia muka yang dia bertanya, kiapa so? Apa orang jauh bilang, pandai sekali dia Pak. Luar biasa. Orang dekat di samping rumah bilang pada apa? Dia ulang ke sana. Tidak salah dengar kita nggak bilang akan maju itu. Baik. Ngana mau suka bilang baik dia, ngana suka tahu dia baik, tinggal pak kita rumah ngana biar bos setengah jam. Supaya apa? Supaya ngana tahu dia itu baik atau tidak aneh. Ngana lihat kesan DP rumah besar Pak, besar sekali DP rumah. Kita ke rumah kecil, DP pohon besar sekali. Ngana tahu setiap kali dia buang basapu bersih Pak. Tapi ngana tahu dia buang basapu DP rumah ngana tahu. Pak kita pe halaman rumah apa? Awas kita. Ada yang begitu di sini? Bateria dorang ada. Apa dia bilang? Kongki apa ini ngana tidak marah dia? Ngana marah ke sana dia buang rumput ngana pe halaman rumah. Apa dia bilang? Bagaimana kita mbak marah? Takut kita awal. Kiapa ini ngana mau takut mbak marah pada dia? Yang hilang ngana belum tahu. Sebenarnya kita suka mbak marah Uti. Kita suka sekali mbak marah. Cuma bagaimana kita memarah kamar nggak tahu sampai perumah itu yang besar di ayah apa? Masalahnya. Kalau kita mau protes ke sana nggak tahu kita dia mau coret dari BNT apa? Jadi kita bawa dia. Awas kita apa? Awas kita apa? Sedangkan kita bawa diam saja, mana tahu kan? Kita per rumah yang paling kecil di semua di sini ini, Sana kita per yang samping rumah kita besar. Kau mana tahu apa latonya kita apa?
Apalagi kita mendapat lengan-lengan yang ada lewat-lewat ini. Sama sih yang lihat-lihat kepala lihat. Siapa ini? Dia yang jaga data-data apa? Baru tidak mau dapat. Yang dapat masalah kita apa? baru orang mintakan fotokopi KTP. Astaga. Kita awas, kita suka tanya, mereka apa ini KTP? Jangankan kita, jangankan dia, orang di kaki ini ditambah fotokopi, so bosan dapat kita buka. Ulangan fotokopi. Oh iya. Tidak ada yang maju di sini. Tidak ada mah. Marah juga ke sana saya. Karena kuat atur-atur begini makanya Jakarta lewat BLT. Astagfirullah. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya ingatkan, kita orang harus cinta dengan Quran, Pak. Harus cinta dengan Quran. Harus setidaknya satu hari minimal satu ayat. Alif Lam Mim, besok poli. Yasin, besok poli. Alif Lam Ra, besok poli. Satu hari satu Ayat. so kuat itu. Kan satu ayat itu. Yasin sudah. Besok poli lagi. Toha sudah. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, kenapa harus cinta dengan Quran? Saya ini aktivis Quran. Saya di kota itu punya rumah Quran. Saya biar ke sana saja tiba di situ. Aku tidur. Somolang kunjung ke sana saya. Saya bilang duluan, saya ini nikah. Anak saya baru 4. Yo aman. Karena saya 2 pekan atau 3 pekan lalu habis ceramah di salah satu tempat di kota. Habis itu Tio Mama dekat kamar. Baru dia cerita gagah sekali. Ustadz, alhamdulillah saya punya cucu. Sekarang dia sementara kerja di rumah sakit. DP usia sekarang 25 tahun. Dan dia lumayan cantik. Kalau saya tidak percaya, kenapa DP foto? Baru ibu maksud ibu nanti Ustaz datang ke sana di rumah, Wan. Saya sama tunggu dulu ibu. Sukawin saya. Hah? Satu saja abang. Saya bukan takut, cuma istri terlalu berani. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, ini aktif harus Qurannya harus kuat. Saya kalau di kota punya rumah Quran, saya punya penginapan Quran dan seterusnya. Saya punya santri itu sekarang kurang lebih ada 400 orang, mulai dari umur 4 tahun. Masya Allah. Semuanya penghafal Quran. Ya. Luar biasa. Banyak abang. Memang. Ya. Semuanya alhamdulillah mandiri. Ya. Makanya kalau bisa tahun-tahun pengajian, jangan hanya mengharap saja, tapi membuatlah sesuatu yang berbeda supaya dia bisa jadi mandiri. Ya, Hah? Ibu tidak datang mau meminta alamat. Bapak Ibu sekalian, cintai dengan Quran. Karena dulu itu pernah ada, mulai tahun 2009, 2010 sampai 2011-nya pernah ada Quran tandingan. Namanya Al-Furqanul Haq. Mirip betul dengan Quran. Tulisannya berbahasa Arab. Nama-nama suratnya mirip dengan yang ada di Quran. Ada surah Al-Fatihahnya, ada surah Al-Baqarahnya, ada surat macam-macam mirip betul dengan Quran. Tapi isinya bukan Al-Quran. Dan ini pernah beredar di beberapa kawasan Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, di beberapa desa itu pernah beredar di pelosok-pelosok. Sengaja dibuat, kenapa? Banyak orang Islam sekarang sudah jauh dari Quran. Dan mereka itu diperhatikan cara baca Quran. Pernah dengar Al-Fatihah versi bukan Quran? Pernah dengar? Cukup saya saja yang hafal. Belum baca sudah enggak? Itu.
baca dulu. Pernah dengar? Belum. Oke, mau dengar? Dengar. Saya mau minum air dulu. Boleh? Oke dah. Boleh Abah. Ya, dengan Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirrahman Al-Malikud Dayan Lakal ibadatu wa bikal musta'an Ihdinas siratal iman. Mirip mirip kan? Bacaannya gagah kan? Beda dengan orang yang di sana, Yang di sana. Kalau orang mau pergi ke sana di ini itu kan orang kalau banyak masalah di luar masjid, mau suka sembahyang kan? Harapannya apa? Banyak masalah, banyak beban di masjid, di luar masjid, datang kamar di masjid, plong, hilang masalah, terobati masalah, atau orang dapat lupa sejenak itu masalah. Kenapa? Yang makin pindah. Ini tidak apa, buat tambah masalah. Lagi stres dari rumah pergi di masjid, lah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, Bang Mundur, tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada kan? Itu kan? Bukan habis masalah, tak tambah masalah. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullah. Makanya lewat taman pengajian, lewat majelis taklim, mulailah diperbaiki bacaan-bacaan Qur'annya dan seterusnya. Itu perlu sekali. Makanya bukan hanya sekadar majelis taklim itu ramenya hanya di saat nanti akbarnya. Setelahnya yang actionnya di desa-desa, di kampung-kampung masing-masing disemangati. Jangan pernah kondor nanti semangat, nanti bagi numpol, nanti wawahaya pol dorong rame. Tidak. Sebenarnya kita itu lagi suka makan, buat tidak enak dia punya makanan. Ada yang begitu di sini? Tidak enak kok, 5 bungkus. Karena lapar. Itu juga jadi masalah. Perbaiki bacaan Qur'annya harus perlihat, Bapak Ibu sekalian. So jam berapa? So boleh tuh. Solala saya apa? Jam 12. Jam berapa? Jam 12. 5 menit lagi. 10 menit lagi. 10 menit lagi Pol ya. Panas sekali Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya balik lagi yang tadi. Semakin bagus ibadah yang dia lakukan, semakin nampak bahwa dia diterima atau tidak ukurannya pada Tunggil. Rajin ibadah, tunggil susah dipambol. Jago men. Makanya di hari kiamat nanti yang akan dipambol itu apa? Apa yang Allah bilang? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mudah-mudahan yang bilang Allah usianya panjang, rezekinya berkah dan melimpah.